Selebtuber, pasca insiden walkout Dr. K dari sidang Amar Zoni kemarin, hubungan cinta mereka jadi sorotan tajam publik. Apalagi kuasa hukumnya menyebut Amar meminta agar media tidak lagi mewawancarai pihak lain di luar keluarganya, termasuk Dr. K. Tak hanya itu, netizen juga kembali menyoroti momen saat Dr. K membacakan surat cinta pertama dari Amar Zoni yang berada di lapas. Dalam surat itu, Amar mengaku pikirannya dipenuhi sosok sang dokter. Ia bahkan merasa bersemangat setiap kali membayangkan akan bertemu dengannya. Sayangnya nih guys, saat itu mereka belum bisa bertatap muka. Tak kehabisan akal nih, Amar pun melempar gombalan sambil berseloroh bahwa petugas mungkin baru akan memperbolehkan mereka bertemu jika sudah menikah. Ucapan itu pun terlihat membuat Dr. K berbunga-bunga. Sayang, tadi pas aku lagi baca Quran, tiba-tiba dipanggil petugas. Hatiku udah seneng banget kalau mau ketemu kamu, karena dia nggak tahu kalau aku nggak boleh kunjungan ya. Sama kali. Ternyata aku cuma ketemu Om John doang. Hahaha, dia ketawa gitu. Oke. Terus aku sudah memohon sama Kalapas dan KPR, cuma tetap nggak bisa yang katanya kita harus nikah dulu baru bisa. Kalapas mengizinkan kita ketemu kalau kita tiap hari kalau kita nikah di sini, dan aku rasa itu lebih baik untuk kita agar bisa terhindar dari fitnah dan juga Allah akan ridhonya. Yang jangan lihat dari sisi lainnya tapi lihat dari sisi agamanya. Jadi tolong bicarakan ini dan pertimbangan ini keluarga kamu. Kita nikah dulu aja, bagaimana menurutmu? Aku ketawa aja. Besok pagi kita ketemu. Oh, ini hari Rabu. Besok pagi kita ketemu ya, temu kangen. Percaya deh, tiap hari hanya kamu yang bermain di dalam pikiranku. Sampai ketemu besok ya. Aku titip rendang, martabak keju, sama apa aja lah yang enak. Oke. See you tomorrow sayang. Udah itu doang sama kali. Namun di tengah romantisnya isi surat tersebut, netizen justru salfok pada bagian akhir tulisan Amar. Pasalnya, ia malah menitipkan permintaan makanan seperti rendang dan martabak. Tak heran nih guys, sebagian netizen langsung menilai sikap Amar terlihat red flag karena dinilai kurang tulus dan hanya modus. Menurut netizen, ujung-ujungnya cuma minta dibawain makanan dan memperingatkan Dr. K untuk berhati-hati, khawatir cuman PHP. Sementara netizen lain berkomentar, timbang minta dibawain martabak sama rendang, segala minta dinikahin dan lain-lain. Dan ada pula yang komen, modal kertas sama pulpen dapat rendang, martabak, dan yang enak-enak. Sementara yang lain juga menilai Dr. K rupanya butuh dokter juga untuk melihat kebucinan sang dokter ke Amar yang masih di penjara. Di tengah ketidakpastian hubungan, Dr. K justru sibuk dengan kegiatan positif. Ia terlihat menggelar acara buka puasa bersama di sebuah pondok pesantren. Dr. K pun tampak mengenakan hijab dan baju gamis rapi dan ramah menyapa para tamu di sana. Banyak netizen memuji dokter cantik itu yang disebut baik hati dan ramah. Ia bahkan terlihat lebih tenang dibanding saat bertemu media di sidang Amar beberapa waktu lalu. Kala itu, sang dokter pun tampak emosional dan tangisnya pecah saat mencurahkan isi hatinya yang merasa lelah mengurusi sang pacar. Benarkah kini Dr. K mulai ogah berurusan dengan Amar Zoni? Sementara itu, kuasa hukum Amar mengklaim hubungan Amar dan Dr. K masih baik-baik saja. Terkait larangan wawancara selain melalui kuasa hukum dan pihak keluarga disebut demi kepentingan proses hukum. Pasalnya, sidang kasus ini sudah memasuki tahap tuntutan. Saat ini, pihak Amar disebut ingin lebih fokus menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Lantas, seperti apa persiapan Amar Zoni untuk sidang selanjutnya? Sekarang ini untuk mengenai kasus Amar, itu media boleh mewawancarai itu kalau dari pihak keluarganya. Itu tadi ada Aditya Jomi juga. Jadi untuk berita-berita yang menyangkut perkara Amar, silakan nanti ke Adit, kalau masalah hukumnya ke pengacara. Itu tadi ngomongnya Amar ke kita.
Jadi tidak ada lagi pihak-pihak lain yang memberikan komitmen tentang perkara Amar. Oh. Ini menutup komentar Dokter Kamelia itu. Pihak lain itu maksudnya dokter Siapa? Kamelia atau siapa? Ya pokoknya pihak lain ya luar dari keluarganya, yaitu ya apa? Aditya Termasuk- Joni. Ya kan? Jadi nggak ada pihak lain yang bisa memberikan komentar karena ini kan kita udah menghadapi tuntutan. Jadi tidak perlu lagi kita membangun opini-opini yang di luar ya di luar dari dari koridor hukum. Jadi nggak ada upaya-upaya lagi kita harus mendatangi instansi ini, instansi itu. Ya cukup udah. Ya kita sekarang memberikan ya ini kan tugasnya dari jaksa, yaitu kami membangun kondisi yang tidak ada lagi riak-riak di luar yang menyangkut perkara Amar kan gitu. Termasuk dokter. Yang kemarin memang ada sedikit debatan kecil kemarin di ruang sidang dengan Amar dan Dr. Kamila sendiri. Ya sebenarnya bukan itu, nggak ada masalah. Ya yang selama ini kan memang ya kan kita paham juga kan memang ibu dokter banyak membantu, ya kan. Jadi memang Amar mengucapkan terima kasih pihak-pihak lain yang memang sudah membantu beliau gitu. Jadi ya karena kedepannya sudah menyangkut dengan tuntutan keputusan dan pledoi, nah ini kan Amar tidak mau lagi ada semacam ya komentar-komentar yang tidak disukai Amar. Bang, mempertegas saja berarti Dokter Kamelia sudah tidak boleh lagi membahas tentang komentar soal Amar ya Bang? Ya kalau itu ya saya kan pasti ya media mensikapi aja, karena bagi kami itu ini kan kami sebagai pihaknya Amar menyampaikan aja, dan untuk menjaga hubungan yang kondusif juga dengan para penegak hukum kan gitu. Kita kan mau cari suasana yang apalagi bulan puasa ini ya kita kan tidak ada lagi pihak-pihak yang membangun opini tentang perkara ini, karena yang bisa itu berbicara untuk masalah Amar itu adalah adiknya Aditya Joni. Itu tadi kan Adit kan ada di sana juga deh. Kamu nggak lewat sini? Nggak bilang deh. Tapi nggak nampak wartawan supaya intelijen, biasanya lebih dari intelijen. Di mana aja kita tahu. Bang, selain komentar mungkin ada larangan untuk datang ke persidangan juga Bang? Larangan tidak ada. Nggak ada, Bang, ya? Sebenarnya semua larangan tidak ada. Itu kan terbuka untuk umum, siapa aja boleh datang. Cuma untuk komitmen dan ya ibaratnya mendatangi instansi pemerintah yang luar dari dari keluarga Amar, ya itu ya sementara dihentikan dulu sampai ada keputusan pengadilan dan keputusan jaksa. Jadi kita membangun suasana puasa. Jadi kita nggak mencari membangun opini publik gitu. Oh, jadi Bu Dokter juga nggak ikut Bang biasanya ikut Ya kalau sebenarnya kan kalau kunjungan PH itu nggak perlu ada Bu Dokter, karena kan kami sifatnya kan ya edukasi hukum. Ya, kalau Ibu Dokter mungkin dia mau ya tidak apa. Dan kami sebenarnya juga kan bukan sendiri juga, ada PH yang dari para terdakwa juga yang 5 itu kan. Oh, kemarin yang menarik ketika Kekasih Amar ini berstatement ada kesepakatan yang dilanggar. Akhirnya Dr. Kamila merasa capek, lelah, sudah mendampingi Amar. Itu kesepakatan apa sih Om yang dilanggar? Mungkin dari kedua belah pihak ada obrolan apa? Ya, itu banyak masalah pribadi, itu masalah hukum. Komen lah gitu kan. Karena itu nggak masalah pribadi. Dan kesepakatan biasanya ada tertulis apa ada Amar. Itu katakan dengan Bu Dokter saya nggak tahu, karena kami cuma mengurus masalah hukum aja. Ya, karena ada dari menyampaikan dari Amar, ya kan, yang ada adik-adiknya juga dari Adit, ya kami cuma menyampaikan ke dia untuk sementara ini yang boleh berbicara tentang perkara Amar ini adalah adiknya Aditya Joni. Jadi kalau yang pihak-pihak lain, malah Amar mengucapkan terima kasih karena kita mau menjaga
Oke, menunggu tuntutan, dan kemudian kami pengacara fokus ke pledoi, dan Amar juga kan nanti akan menunggu juga fokus yang menunggu